punya iman palsu dulu waktu dalam Kristen. Kalau iman yang sekarang saya tidak sentuh di situ, itu urusan orang. Tapi waktu dia jadi Kristen, saudara Agustinus Kainama yang sekarang orang bilang bangke ini. Ustadz Ahmad Kainama bangke kan, panggilnya bangke. Iya bangke ini. Penekanannya tetap ya, mesti ada i di belakang ya. Jadi bangke ini. Bangke ini, saudara. Tema historical Jesus. Dia bahas aspek penafsiran. Alkitab memang ada aspek sejarah. Dan kalau ngomong aspek sejarahnya Alkitab seperti historical faith tadi jelas. Yesus itu mati dan bangkit. Saksinya 500 orang lebih, Paulus bilang. Dan yang paling terakhir, yang paling prematur, kata Paulus, saya ini paling tidak layak loh. Saya hantam dia, saya serang acaranya, dia datang menghampiri saya. Dia mati, dia bangkit, dan itu inti Injil. Jadi saya ada nonton, saya ada Ibu Gembala antrian di Garbarata, antri panjang nonton, ini beda kelas, ini jauh. Makanya kita perlu punya iman yang tulus, ya, belajar sungguh-sungguh, karena iman juga bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang pertontonkan kebohongan, kepalsuan, ketidaktulusan, kemunafikan. Ngaku-ngaku saya dulu pendeta, ngaku-ngaku dulu saya aktivis gereja, ngaku-ngaku dulu saya Kristen, paham segala macam. Semua data yang dia munculkan itu data-data yang menurut sejarah gereja, itu data yang tidak dipercaya oleh orang Kristen. Salam, Tuhan baik bagi saya dan saudara. Sampai saat ini kita masih dapat kesempatan untuk terus belajar firman. Dan firman Tuhan itu selalu menarik bagi kita, karena firman Tuhan itu selalu relevan dengan konteks zaman di mana orang-orang percaya hidup, ya. Dari sejak Tuhan berfirman hanya melalui juru bicaranya atau berfirman langsung, maksudnya belum ada kitab suci, belum ada buku, belum ada Alkitab. Firman-firman itu tetap relevan, tetap nyambung. Begitu pula dengan masa di mana Tuhan pakai para penulis. Mereka menulis buku yang kita percaya sebagai firman Allah yang murni, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini masih tetap nyambung. Ya, firman Tuhan itu hidup. Nah, saudara-saudara, kita sudah belajar ya surat 2 Timotius. Di pasalnya yang pertama kita sudah belajar ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Minggu lalu mau bahas ayat 5, waktu tidak memungkinkan. Maka hari ini saya ajak kita baca ayat 5-nya sama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat 5, sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi kalau kita melihat ayat ini, maka pokok utamanya adalah bicara tentang iman. Ya, kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita memang dididik, diingatkan bahwa kita selamat ini hanya karena iman. Dan saya sudah pernah sampaikan kepada jemaat bahwa iman itu kalau dikategorikan itu ada 3 jenis. Ada yang namanya saving faith atau iman yang menyelamatkan. Ada yang namanya practical faith, itu iman yang praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan ada yang namanya historical faith, iman yang berkaitan dengan sejarah. Ya, kalau saving faith, saudara-saudara, iman yang menyelamatkan, itu dasar ayatnya banyak. Di antaranya ada Efesus pasal 2 mulai ayat 8, di mana ayat itu mengingatkan kita bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, jadi ini iman yang menyelamatkan, di mana orang yang disebut orang beriman atau memiliki iman adalah orang yang tadinya belum beriman atau sudah beriman tapi cuma iman di otak dan di mulut saja. Dia tidak beriman sungguh-sungguh, maka itu kemudian dia menjadi beriman. Ya, jadi ada yang tidak beriman sebelumnya. Banyak cerita di Alkitab
orang-orang yang tadinya tidak beriman tapi kemudian menjadi beriman, seperti kepala penjara Filipi, ya, itu tadi tidak percaya Yesus sama sekali itu. Tapi kemudian ketika dia melihat perkara ajaib, Paulus dan Silas di penjara Filipi jam 12 malam menaikkan himne puji-pujian kepada Allah, lalu terjadi mujizat. Ya, itu di Kisah Para Rasul 16. Terjadi mujizat, lalu penjara-penjara terbuka, belenggu-belenggu terlepas, tawanan-tawanan kocar-kacir. Dia pikir tawanan melarikan diri. Konsekuensinya saudara tahu, zaman pemerintah Romawi, kepala penjara, petugas penjaga penjara, dan semua tim itu seperti sekarang lapas, itu berani tahanan bebas, konsekuensinya itu mati, saudara-saudara. Bukan sekedar dipecat, bisa sampai level dihukum mati. Tapi kemudian Paulus bilang, jangan takut karena dia mau bunuh diri. Lalu Paulus dengan tuntunan Roh menginjil, lalu singkat cerita dia bilang, apa yang harus kami perbuat? Maka muncullah ayat yang terkenal di Kisah 16 mulai ayat 30, di mana dikatakan di sana, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Maka ayat 6:31, 1, 2, 3, jawab mereka, Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maksudnya kau percaya pada Kristus, kau selamat, seisi rumahmu yang percaya pada Kristus juga selamat. Itu namanya saving faith, contohnya begitu. Tapi kalau bicara practical faith, ini iman berkaitan dengan keseharian kita. Sederhananya adalah, ini iman yang misalnya kalau orang sakit, dia percaya dia bisa sembuh. Dia punya pergumulan tertentu dalam ekonomi, dalam bisnis, dia percaya dalam nama Yesus aku yakin. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Atau dia sudah menikah belum ada anak, tapi dia percaya dalam nama Yesus saya akan ada anak. Ya, dia mau ada anak tapi belum ada pasangan, dia percaya dalam nama Yesus, ya kan? Tahun ini kayaknya tidak mungkin Tuhan, tahun depan supaya lebih banyak dari Januari ke Desember. Kali ini kan sudah agak tengah ya. Pokoknya itu dan terjawab. Dan biasanya kekasih Allah, iman seperti ini sangat ditentukan oleh keintiman kita dengan Tuhan. Masa jarang berdoa berkau beriman? Beriman apa? Jarang baca Alkitab bro. Pokoknya apa? Ini practical faith beda dengan saving faith tadi. Itu iman yang menyelamatkan. Kotor, najis, dosa berat, datang aku menerimamu, jadi ciptaan baru. Tapi kalau practical faith beda. Saudara, saya punya pergumulan apa, itu intim dulu. Ada orang-orang memang doanya luar biasa, tetap Tuhan yang pegang kendali. Tapi saya sedang soroti sudut manusia ini. Ada yang satu hari kayak pendeta Melato, mungkin 1 jam 2 jam, ada 5 jam doa Pak. 5 jam, beda. Saya yakin beda itu. Kalau mau dasar ditingkatkan, karena itu sangat ditentukan oleh keintiman orang dengan Tuhan, jam doanya dan lain-lain, ya. Lalu historical faith itu berkaitan dengan kepercayaan kepada sejarah-sejarah di dalam kitab suci. Itu adalah ya dan amin, tidak ada yang salah di sana, ya. Walaupun kelompok-kelompok yang anti kebenaran baik di luar Kristen maupun dalam Kristen, seperti kelompok liberal, salah satu tokohnya Rudolf Bultmann. Itu orang-orang yang mengatakan banyak peristiwa di Alkitab tuh dongeng. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, omong kosong dan lain-lain. Kalau kita percaya itu laut Kulsum terbelah bagi 2, itu sejarah, itu benar-benar terjadi, ya. Lalu kalau bicara tentang 5 roti 2 ikan, ada orang bernama Elia dan Henok betul-betul melawan hukum gravitasi. Mereka itu terangkat hidup-hidup. Itu sejarah nyata itu. Nah, ini berkaitan dengan historical faith, ya. Jadi kita tak bisa hindari bahwa serangan kepada Kristen itu dulu, sekarang, dan akan semakin meningkat, semakin tambah. Tapi jangan takut, saudara-saudara, bahwa kalau Allah yang mengaruniakan iman yang benar dalam diri kita, amin. Entah itu mau saving faith, entah itu mau historical faith, entah itu mau practical faith, Allah itu juga Allah yang setia. Dia akan jaga kita, dia akan tolong kita, dia akan isi kita, dia akan cas kita, sehingga saya dan saudara tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah kuat. Amin. Ya, pasti kita balik-balik kembali kepada ajaran Alkitab. Kita tidak dididik, oh karena banyak doa jadi dia minta ini dapat, lalu dia mulai. Itu karena practical faith. Saya tidak dididik begitu. Saya jelaskan perbedaannya, tapi saya pangkas, jangan ada dorongan mau menyombongkan diri. Karena toh
yang mau historical faith, maksud saya practical faith, sehebat apapun, kalau Allah bilang tidak, ya tidak. Kita sudah tahu itu ya. Stefanus pasti punya practical faith luar biasa. Yohanes Pembaptis pasti punya practical faith luar biasa. Yakobus, anak Zebedeus, saudara Yohanes, juga pasti punya iman model begitu, luar biasa, karena tidak diragukan keintiman mereka dengan Allah. Tetapi di saat mereka butuh mujizat, Allah tidak kerjakan mujizat. Termaksud Paulus, ya. Di saat mereka butuh mujizat, ternyata Allah bilang tidak, cukup. Nah itu beda kasus ya, itu kembali kepada kedaulatan Allah. Tapi jangan juga itu mematahkan semangat kita untuk beriman secara praktikal ya, jangan. Tetap berdoa saja. Dasarnya kalau sudah dipimpin roh dan iman kita iman yang benar, kita tidak akan kecewa dengan Tuhan. Kita tidak jadi orang yang marah-marah lalu berkata, wah kita sudah dengar khotbah, saya sudah buat loh, saya sudah doa gini loh Pak, saya udah puasa loh Pak, saya begini. Saya paling panas dengar orang begitu. Mungkin pengajarannya di gerejanya, sorry to say, tidak lengkap. Hanya sampai dimotivasi orangnya, tidak kasih tahu bahwa ada kedaulatan Allah. Kita diajar lengkap. Dan semua bisa dibuktikan. Nah, omong-omong tentang iman, ya tentu masih ada lagi banyak hal tentang iman yang bisa kita soroti dari berbagai teks. Tapi kita fokus kepada pembacaan kita dalam 2 Timotius 1 ayat 5, di mana Rasul Paulus bilang sama Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Wow, ini ada istilah baru nih. Imannya disebut iman yang tulus ikhlas. Kalau Paulus mengatakan iman yang tulus ikhlas, kalau Bapak Ibu baca seluruh surat 1 Timotius dan juga 2 Timotius, pokoknya kedua surat ini yang dialamatkan kepada anak rohaninya, di sana Paulus mengalami banyak problem yang luar biasa. Tetapi bagi dia, si Timotius ini, kalau istilah pendeta-pendeta sekarang, hamba-hamba Tuhan sekarang, ini anak rohani ini, satu frekuensi dengan bapak rohaninya. Hamba Tuhan lain bilang, kami satu DNA secara rohani. Jadi mereka tuh modal sama. Karena bukan hanya Timotius yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas, tetapi Paulus pun punya iman jenis ini. Makanya kalau kita lihat di surat sebelumnya, dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Rasul Paulus bilang begini waktu dia nasihat Timotius. Perkataan ini benar. Tunggu. Saya 2 Timotius 1 ayat 15 maksud saya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil. Tunggu Kak, tunggu. Oh, saya salah ayat di sini ya. Semoga saya dapat dengan cepat. 1 Timotius 1 ayat 5 maksud saya. Paulus bilang begini, saudara-saudara. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Iya, jadi Paulus menasihati anak didiknya banyak hal, fondasinya salah satunya adalah iman yang tulus ikhlas. Dan sekarang dia puji iman dari Timotius. Dia bilang iman kamu itu, puji Tuhan, iman yang disebut iman yang tulus ikhlas. Saudara-saudara, kalau kita lihat 2 Timotius 1 ayat 5 ya, iman yang tulus ikhlas ini sebenarnya Paulus mau kontraskan dengan iman yang tidak tulus. Jadi kalau ada iman tulus ikhlas, itu artinya bahwa ada iman yang tidak tulus ikhlas. Anak rohani atau pendukung-pendukung pelayanan Paulus itu banyak. Tapi setelah Paulus lihat, Paulus filter, Paulus bilang, wih, tidak semua tulus ikhlas. Tidak semua punya iman tulus ikhlas. Tapi imanmu, iman tulus ikhlas. Karena ternyata dari begitu banyak anak didik atau orang yang awalnya mendukung Rasul Paulus, itu banyak yang tinggalkan Paulus. Bahkan ada yang tinggalkan sambil menyerang Paulus lagi. Makanya Paulus dan Timotius, lu beda. Imanmu ini, iman tulus ikhlas. Kalau kita bandingkan dengan beberapa data lain ya, seperti yang tadi sempat ditunjukkan dalam 2 Timotius pasal 1 itu. Kita maju sedikit di ayatnya yang ke-15. Rasul Paulus bilang begini di sini. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Tadinya dukung aku, tadinya bergandeng tangan, tadinya satu tim, tadinya kita udah komit mau jalan bareng nih, mau garap ini pelayanan sama-sama. Tapi kamu tahu, kata Paulus, ya, ini entah berapa banyak nih. Semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Termaksud
Kelihatannya ini nama-nama yang terkenal, yaitu Figelus dan Hermogenes. Makanya iman tulus ikhlas kontras dengan iman yang model begini. Tidak tulus, tidak ikhlas dalam beriman, tidak mampu menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Tidak mampu menyelesaikan pertandingan iman sampai finish. Padahal sejumlah data mengingatkan kita semua bahwa kita ini ada dalam perlombaan iman. Tuhan mau kita sampai finish, tapi tim pelayanan Paulus ada juga yang meninggalkan, ya. Makanya saya kalau belajar data-data kayak begini dan melihat bukan saja Rasul Paulus, ya, tetapi dari zaman nabi-nabi seperti Elia itu depresi karena Elia bilang apa? Hanya aku sendiri Tuhan, yang lain sudah sembah Baal semua, hanya aku sendiri. Tapi kemudian Tuhan hibur Elia dan berkata, tidak, saya ada tinggalkan 7.000 waktu itu dibanding dengan satu Israel pasti kecil, tapi kamu jangan berkecil hati. Bahwa tidak semua orang itu imannya palsu, ada juga yang tulus ikhlas. Selain nama-nama ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada orang-orang lain lagi yang Paulus sebut dalam suratnya kepada Timotius. Kalau kita bandingkan dengan 2 Timotius pasal 4, ya, di ayat 9 dahulu, minggu lalu sempat saya kutip ayat ini di mana Paulus serukan, karena kamu yang paling imannya paling tulus ikhlas, tolong dulu, saya rindu kamu. Saya tidak bisa pelayanan dengan orang tidak tulus. Kalau ada satu orang tulus ikhlas, itu lebih dari cukup. Mau 100-200 orang tidak tulus ngapain? Kata Paulus. Jadi berusahalah supaya segera datang padaku. Tapi memang bukan cuma Timotius orang yang beriman tulus ikhlas, ada juga orang-orang lain, saudara-saudara. Tetapi bagaimanapun, sebagai hamba Tuhan, manusia biasa, kalau ada orang dukung pelayanan lalu tinggalkan dia, tuh saya yakin dia kecewa, pasti. Tapi positifnya atau luar biasanya, contoh teladan Paulus ini ialah bahwa dalam pelayanan adalah suatu keadaan yang mengecewakan, tapi itu tidak membuat kemudian stop pelayanan atau jatuh mental. Oh tidak, saya tetap akan maju terus. Nah, ini luar biasa. Ya memang pelayan harus begitu. Tadi saya kedatangan tamu, saya terima tamu sampai jam berapa tadi? 6 lewat kali. Untuk saya ini saya mesti siap-siap datang pelayanan. Jadi datanglah. Mereka adalah orang-orang yang tidak jerah, tidak gereja di sini, dari gereja lain. Mereka tidak jerah untuk menjadikan saya mitra, begitu ya. Padahal mereka sendiri sudah tahu, berkali-kali sudah oke. Satu hari sebelum KKR, pembatalan terjadi. Satu hari sebelum khotbah, pembatalan terjadi. Sampai yang tadi itu baru curhat. Waktu itu tuh kakak, waktu batal itu tuh kami menangis setengah mati. Tapi kami yakin kali jadi. Kalau saya ini puji Tuhan sudah biasa. Jadi enak, Tuhan sudah latih saya. Ya, satu hari langsung cancel. Bilang menurut begini segala macam. Akhirnya cancel. Saya bilang cancel begitu. Saya percaya pasti ada rencana Tuhan di situ. Tidak bisa kita salahkan keadaan terlalu. Walaupun sebagai manusia awal dengar begitu atau alami itu semua kecewa, sempat bertanya-tanya mengapa dan mengapa. Tapi nanti kalau kita terus ingat Tuhan, ingat firman-Nya, bukan saja yang kita baca dan kita dengar, yang pernah kita khotbahkan. Oh, itu lebih kuat. Ini kita ini masalahnya bukan hanya baca Alkitab atau dengar khotbah, berkhotbah. Ya kan? Jadi pasti ada kekuatan dari Tuhan, begitu ya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Kenapa? 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Iya. Tapi yang paling masalah di sini Demas. Kalau Titus dan lain sebagainya itu tidak ada masalah di situ ya. Tetapi dalam surat ini Rasul Paulus bilang, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Mungkin ini salah satu penyebab orang tinggalkan pelayanan. Orang lari dari komitmen. Tuhan dan firman-Nya itu pasti punya kuasa menjauhkan kita dari dunia. Amin, saudara. Ulang, Tuhan dan firman-Nya pasti punya kuasa menjauhkan kita dari dunia. Tapi ingat sebaliknya, dunia seringkali menjauhkan kita dari Tuhan dan firman-Nya.
Kalau su omong Tuhan dan firman ini su omong banyak hal di dalam. Komitmen lah segala macam, kekudusan, ya ketulusan, semua bisa bergeser hanya gara-gara dunia. Gerhana apa tuh yang saya lupa? Gerhana apa? Gerhana matahari atau gerhana bulan yang bikin pokoknya bumi di antara mereka itu gerhana apa? Bumi di antara bulan dan matahari gerhana apa ya? Kakak dong, tolong. Kalau saudara tahu saya apa? Mengenai dosa juga. Tapi dari bagian banyak mahasiswa dan guru yang saya lihat, biasanya sebut nama sebagai Pak Guru dan Jamalu. Pokoknya bumi ada di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan kok? Soalnya kan ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kalau yang posisinya posisinya bola bumi ataupun planet nih, dia di antara betul kok omong. Oh ya betul, ya bisa. Di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan dia nama kok? Gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadi karena ada bumi dunia ini pele. Sehingga bulan kelihatan gelap, kita juga tidak bisa bersinar kalau dunia ada di antara kita dan Tuhan. Jadi tadi ke tempat tengkar nih, ini urusannya ini saja. Saya takut penggambarannya salah karena live. Jadi yang membuat kita tidak maksimal cahaya dunia. Dunia, saudara-saudaraku. Makanya di ayat bilang, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Tentu di situ cuma ilustrasi, dunianya adalah planet. Tapi konteks ini saya sudah ajarkan ulang-ulang. Ini adalah dunia dalam artian sistem yang dikuasai oleh si jahat. Sehingga kalau kita dikuasai, dijajah, dipengaruhi oleh dunia jenis ini, kita pun akan gelap. Kita tidak akan maksimal dalam bercahaya. Baik sebagai suami, baik sebagai istri, tidak maksimal. Sebagai kakak, sebagai adik, sebagai saudara, orang tua, bahkan sebagai pendeta, kita tidak akan maksimal untuk bercahaya. Bahkan secara tegas, Yakobus bilang begini, persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4, sama-sama baca 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kenapa Demas meninggalkan pelayanan? Kenapa Demas meninggalkan Paulus? Sampai Paulus berteriak kepada Timotius, panggil dalam tulisannya, cepat datang dulu. Tim kita ada yang duniawi nih. Repot urusannya kalau pelayanan sama orang dunia. Kita punya cahaya tidak maksimal. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dari pelajaran Paulus memuji iman yang tulus ikhlas yang ada pada Timotius, mau kasih ingat kita bahwa ada juga orang-orang yang imannya tidak tulus ikhlas. Oleh karena itu jemaat terkasih, saya tidak tahu dengan iman kita. Pokoknya intinya harus tulus ikhlas lah, supaya kita bisa jadi terang maksimal. Banyak ya kalau iman tidak tulus ikhlas, wah mundurnya bisa mundur parah sampai jahat seperti Demas begitu. Dalam 2 Timotius 4 itu ayat 10. Tapi puji Tuhan ya, ada orang-orang lain seperti Titus, ya, Kreskes ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Iya, ada Lukas, ini dokter Lukas ya, penulis Injil Lukas. Kalau ada Markus juga, dipercaya penulis Injil Markus juga. Tapi Markus ini pernah ada masalah. Tapi puji Tuhan, kalau masalahnya kayak Markus ini tidak ada masalah. Ujung-ujung Paulus bilang, bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Memang tidak jelas ya, Paulus ini pernah kecewa sama Markus gara-gara alasan apa, maksudnya detailnya seperti apa. Tapi secara garis besar, ada sebuah pelayanan di sana Markus meninggalkan Paulus. Jadi ketika suatu saat Markus kembali ke pelayanan, Barnabas mau bawa Paulus, tapi akhirnya Barnabas dan Paulus ini yang tadinya kawan baik bertengkar cukup hebat gara-gara Markus. Karena Paulus bilang tidak bisa orang model kayak dia timbul tenggelam, sebentar muncul, sebentar tidak.
Sebentar semangat, sebentar tidak, sebentar tabakar, sebentar bayu. Mereka cukup bertengkar hebat itu. Datanya ada di Kisah Para Rasul ya. Pasalnya yang ke-13. Ini karena ngomong tentang orang-orang yang tidak tulus dan yang tulus. Tapi ada juga yang sempat bermasalah, tapi bersyukurnya bangkit. Ini ada poin tengahnya. Ada yang tulus, ada yang tidak tulus, ada yang sempat bermasalah. Ya, saya tidak bisa menyebut tidak tulus. Mungkin ada satu dan lain hal yang mungkin kita perlu beri waktu untuk gali sedikit malam ini. Ya, yaitu Markus, saudara-saudara. Paulus bilang, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Padahal dulu Paulus paling jengkel dia. Bisa ada orang yang Paulus dulu tidak suka. Anaknya mungkin belum stabil, masih terlalu muda atau bagaimana. Ya Paulus bilang, aduh, dulu saya jengkel dia, tapi sekarang dia penting. Tapi sekarang saya butuh dia. Sudah lihat latar belakang masalahnya di dalam Kisah pasal 15 ayatnya yang ke-37. Kisah 15 mulai ayat 37, perhatikan. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Terus Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. ada masalah di situ. Dulu Markus nih tiba-tiba mungkin sudah komitmen. Lalu ini kan bikin patah semangat orang. Kita sudah oke nih mau jalan. Tiba-tiba lu bilang mundur, ini kan bingung juga sebagai manusia. Untung Paulus ini memang Roh Kudus pimpin, jadi di tengah kekecewaan pun tetap maju. Ada orang yang tidak dipimpin Roh Kudus atau kurang dewasa iman, dia ikut aja arus kekecewaan. Ini tidak, dia lawan arus. Ya sudahlah, maju. Tapi gara-gara di kemudian hari Barnabas ngotot bawa Markus, Paulus aduh tidak bisa. Ya, dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ini terjadi masalah di sini. 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Lalu kita tahu nanti Paulus bawa Silas. Jadi ada konflik di sana. Nah memang saudara-saudara, perpisahan ini terjadi waktu itu Paulus persoalkan yang Markus tinggalkan mereka. Ini di Kisah 13 ayatnya yang ke-13. Itu ayat bilang begini, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga, ya, di Pamfilia. Tetapi Yohanes ini yang Yohanes Markus ya, Markus. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Sebabnya tidak pasti apa ini, tapi ada satu tafsiran yang bagi saya menarik. Jadi begini, kekasih Tuhan, di awal pertobatan Paulus, yang endorse Paulus itu Barnabas. Jadi Barnabas ini lebih senior banget. Bahkan yang pergi supaya luruskan pandangan-pandangan miring tentang Paulus, baik di Yerusalem, baik di Antioquia, ini Barnabas. Jadi Barnabas yang promosi dia. Barnabas yang saya bilang endorse si Paulus ini. Jadi betul-betul Barnabas adalah senior dan Paulus adalah junior. Contoh, waktu di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26, di sana dikatakan demikian. Perhatikan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ini awal pertobatan Paulus, kan dia bertobat di pasal 9 tuh. Ini masih pasal 9 ayat 1 sampai ayat 4 dan seterusnya. Tahu-tahu mau gabung, orang tidak bisa percaya ini mantan penjahat, ya. Orang tidak bisa percaya bahwa ini betul atau tidak. Itu seperti ibu gembala awal pacaran dengan saya. Ibu gembala mama juga, saya punya mama mantu almarhumah, dia tidak bisa percaya karena yang dari Kupang sini telepon, itu tuh nakal berat mama, hati-hati. Jadi mam tuh tidak mau percaya, hati-hati lu jangan bilang pendeta tuh malam dia foya kalau dia cek gitu. Jadi orang tidak bisa percaya Paulus pada waktu itu. Tetapi ayat 27, Barnabas bantu, oh tidak, ini orang baik, dia bertobat betul nih, dia pelayanan benar. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Iya, jadi memang yang promosi ya Paulus awal itu Barnabas. Jadi Paulus itu awal dibawa kepemimpinan Barnabas, kira-kira begitu. Di Antioquia lagi masih ada masalah, Barnabas tetap bela Paulus. Kita maju sebagai data
bagaimana pembelaan Barnabas kepada Paulus di Kisah 11 ayat 22. Perhatikan Bapak Ibu. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Terus Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Terus 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. 25 jemaat baca 1, 2, 3. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 26 sama-sama 23. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ. Itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi memang yang perkenalkan Paulus kepada umum itu Barnabas. Makanya kalau saudara baca terus dalam Kisah Para Rasul, selalu Barnabas disebut lebih dahulu daripada Paulus. Karena memang istilahnya Barnabas orang pertama, Paulus orang kedua, pendukungnya Barnabas. Itu awal. Seiring berjalan waktu terbalik, saudara. Dari sini mungkin ada sedikit sinyal kenapa kemudian Markus Bayu. Tidak ikuti baik-baik ya, supaya saya kasih benang merahnya. Makanya saudara-saudara dalam beberapa catatan, misalnya dalam Kisah 11 ayat 30 ada beberapa data, saya munculkan beberapa saja. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan 2 nama. Tapi Barnabas disebut duluan. Barnabas dan Saulus. Wajar dong, orang beta yang bantu promosi lu. Jadi kalau penyebutan nama dahulu dalam kasus-kasus seperti ini, itu memberikan indikasi bahwa memang ini pemimpinnya. Kelihatannya memang Markus lebih nyaman dengan Barnabas. Sampai tadi ayat yang bermasalah saja Barnabas ngotot bawa Markus, akhirnya Paulus marah, tidak boleh bawa dia. Tapi dia memang lebih cenderung di pihak Barnabas, kira-kira begitu. Ya, itu kalau di gereja-gereja tertentu ada yang begitu. Ada. Saya lihat perpecahan gereja juga bisa terjadi hanya gara-gara orang pertama, orang kedua. Gereja. Lu lebih cenderung kemana? Wah ini bahaya ini, begini dalam gereja tidak boleh. Saya lihat beberapa gereja begitu. Beberapa sinode begitu. Hanya baku rampas posisi, hanya mau bikin gap, lu lebih pro siapa? Aduh kita sudah kayak politik. Kita sudah orang politik yang bikin gap-gap, bikin gerbong masing-masing. Makanya di Kisah 12 ayat 25 dibilang begini, Kisah 12 25 Bapak Ibu. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Masih nama Barnabas yang menonjol di situ, dia disebutkan dahulu. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Iya, ini Markus masih ikut karena pemimpinnya masih Barnabas. Kenapa mereka dekat? Mereka dua ini keluarga. Barnabas dan Markus nih sepupu kandung. Dalam surat Kolose pasal 4 ayat 10 ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Markus kemenakan Barnabas. Kemenakan itu terjemahan salah. Yang betul tuh dari King James dia pakai istilah Mark the cousins of Barnabas. Sepupu. Kalau saudaraku masih jadi pemimpin, aku mau pelayanan. Ini masalah di sini. Tapi menurut saya, puji Tuhan yang Markus bangkit. Tetapi problema kayak begini kan juga masalah ya gereja ya. Karena kita sedang bicara tentang iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas ini tidak tergantung mau itu satu darah ke keluarga ke atau bukan. Oh, bukan itu masalahnya. Imanku tulus ikhlas bukan kepada pemimpin yang kelihatan. Imanku tulus ikhlas bukan kepada mentor atau gembala sidang. Imanku tulus ikhlas kepada Tuhan Yesus. Sehingga mau pelayanan di mana saja, kerabat atau bukan, karena tulusnya ke atas, maka tidak ada model begini. Kalau masih Barnabas yang pimpin, Markus bilang aman, sepupu. Tapi seiring berjalan waktu, Tuhan memang balik keadaan. Paulus yang memimpin, Barnabas jadi orang nomor 2. Ini mulai muncul di Kisah pasal 13 tadi, ayat 13, di mana Markus tinggalkan mereka. Persis ketika ada perubahan posisi itu ya. Lalu Paulus dan kawan-kawannya. Di sini sebenarnya Barnabas juga ada. Tapi Barnabas tidak disebut lagi. Barnabas masuk di grup kawan-kawannya. Makanya kalau Anda baca terus pasal 13, Barnabas ada di dalam.
Karena mungkin Barnabas tidak lagi menjadi orang nomor satu, Markus bilang, saya tidak mau pelayanan begini. Kalau pun kakak yang pimpin jadi, kalau Paulus biar saja. Nah ini kan tidak tulus, saudara. Jadi maksud saya begini, kalau iman tulus ikhlas, kita pelayanan di sini nih bukan karena hubungan darah ya. Kita pelayanan di sini karena darah Yesus Kristus telah bayar kita semua. Itu yang bikin kita punya iman tulus ikhlas. Kalau tidak bisa, saudara-saudara. Tidak bisa kita punya pelayanan langgeng. Terima kasih ya, kebanyakan pelayan di sini tidak ada famatong, saya hampir tidak ada. Itu yang bikin saya senang setengah mati. Di sini ini memang tulus ikhlas paling banyak. Tidak. Dan itu luar biasa. Jujur saya ketemu problem-problem kayak begini dan saya kasihan sekali kalau melayani seperti teman saya, dan saya sangat bersyukur Tuhan izinkan memimpin gereja ini, di mana kebanyakan kita bukan ada hubungan darah, tapi luar biasa. Bahkan saudara-saudara sudah dididik bahwa semua hamba Tuhan itu hamba Tuhan. Hormatnya sama. Hormat yang saudara beri kepada saya, hormat yang sama beri kepada pendeta-pendeta lain. Itu saya suruh dalam nama Yesus, tulus. Kami di Jakarta kemarin kami nonton hamba-hamba Tuhan bertiga khotbah, waduh, menyala. Dahsyat. Jemaat berapa banyak WA kami, Bapak ibadah 1, 2, 3, aduh kami diberkati sekali. Kami diberkati. Sebenarnya kami juga diberkati karena kami juga nonton. Luar biasa. Nah itu jemaat yang baik. Itu tim pelayan yang baik. Itu harus kita jaga terus ya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang murni. Tetapi puji Tuhan lah, akhirnya Markus sadar. Makanya Paulus mungkin pertobatannya juga tidak diceritakan, tapi dengan adanya pemanggilan Rasul Paulus terhadap Markus, bahwa dia pelayanannya penting bagiku. Mungkin Markus sudah tambah dewasa, tidak lagi melayani yang lihat-lihat orang, siapa yang pimpin. No, dia lihat Tuhan Yesus sekarang. Paulus oke, disematang bahwa orang begini nih enak nih, kita punya pekerjaan ini kan, pekerjaannya besar, ini proyek vertikal, tantangan juga besar. Kalau melayani dengan orang tidak tulus, aduh, amburadul pelayanan. Dan saya kalau lihat orang-orang yang tidak tulus hari-hari ini, dan bahkan saking tidak tulus, cinta dunia dan lain sebagainya, entah apa yang menjadi penyebab akhirnya mereka tinggalkan Kristus. Tuhan Yesus dalam beberapa ayat kita sudah belajar ulang-ulang, orang-orang tinggalkan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, saya sudah tahu dari awal siapa yang asli, siapa yang tidak, siapa orang percaya dan mana yang bukan. Dari awal sudah tahu. Dalam Yohanes 6 itu ya, ayat 64 jemaat, 1, 2, 3. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Nah ini Tuhan Yesus masalahnya, kalau kami tidak tahu. Makanya saya rapat dengan security kita rapat berlima, dan security kita 4 ya. Jadi di situ saya tidak bicara banyak. Silakan, saya mau dengar. Mulai mereka mainkan, enak sekali. Ada yang tidak omong, kita tanya, dia bilang ikut saja. Wah ini sebenarnya mencurigakan ya. Ya ikut saja, itu di tengah jalan udah begini. Sebenarnya saya mau omong itu kan. Padahal itu kapan tuh saya memilih tidak omong ya. Sementara duduk roti bakar keluar. Ini kurang di apa coba kalau servis begini, saudara. Semua yang terbaik. Silakan dari hati ke hati. Jadi enak begitu. Dan saya bilang intinya mereka kasih omong, saya bilang kakak dong nih security beda. Ini gereja di bank satu jemaat lah. Pegang mana? Ada yang bisa kami bantu? Jangan tengah. Wah, ini apa? Security diskotik aja. Nggak gitu-gitu tuh. Sementara yang kayak beta kan pernah masa diskotik dulu. Bahkan yang sambut beta kayak ucok baba 4 orang. Kayak ucok baba, minta maaf ya, kayak ucok baba dan tuh 4 orang. Ini saya tuh gue injak satu. Untung beta KB hampir injak di kepala. Ada orang di bawah. Selamat datang. Oh, iya, tapi di Surabaya waktu itu kami sudah jadi pendeta, tapi dijebak orang. Tapi sama bongkar. Kenapa?
Di Jebak, domain tanpa kumpul para singer. Nah ketong ini kan dari Kupang sini, tanggal di sana. Bilang ini ada acara para singer, jadi ketong masuk. Beta ada beberapa, ada satu kan pendeta, ada satu jemaat biasa. Dia ketong masuk, wih tanpa singer. Itu kok ini ampa di muka nih. Itu bilang, suruh geser, banyak takut ketong buru-buru kayak mau pitolet atau apa. Baru duduk saudara, perempuan mungkin ada 16 orang. Datang berdiri kau muka nih, berdiri selama dong ganti-ganti gaya begitu. Di beta pun muka, pendeta loh. Waktu itu beta mama gembala, masih pacaran loh ya, ini kasus waktu ini. Pesan aja bilang, yang baru. Biasa mungkin lah, belum bilang tanpa singa sih bisa kempil lah. So pasti ini berapa belas tahun lalu, waktu nikah mau 15 tahun, 16 tahun. Makanya belum mau cerita waktu itu kan ini masih panas belum jelas aku minta putus waktu Jumat. Masalah betul, masalah kau tahu nah. Ada 16 orang kok. Di batang pemukan. Bawain satu yang begini. Sudahkah kalau mau ambil? Sungguh mati. Bahkan kata cuma 3 dia bilang 1 orang 2 aja boleh. Lu kira-kira ini ikan tembang? Bagi dari bimbe 1, ame 2 masih banyak di kulkas. Kan ngeri. Aduh, beta bilang, wah ini berat model begini. Jadi dengan teman-teman security beta kasih pembanding aja di gereja Muslibi ini ya. Jangan begini, oi, jangan begini, jangan. Ada beberapa yang kurang senyum, sampai beta kasih ajar, nah, ya, dikasih senyum biasa. Beta ajar. Udah sebikin, mata tetap belum masuk juga ya. Dia bilang nanti latihan-latihan terus nanti bisa. Aduh Tuhan baik ya. Yesus bilang tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saya Pangki Night kirimkan saya perdebatan pendeta Isra Soro dengan Ahmad Kainama, dan kita nonton itu kan beda kelas saudara-saudara ya. Pak Isra dari muda belajar Alkitab ya, kalau om pengen tahu jangan deh sama pendeta Isra Soro deh. Itu kan babat tanah leluhur, itu rata tanah. Dari situ saya bisa kelihatan mana iman yang betul-betul orang beriman dengan yang dulu katanya Kristen, tinggalkan Kristen. Yang saya maksud bukan dia punya iman palsu dulu waktu dalam Kristen. Kalau iman yang sekarang saya tidak sentuh di situ, itu urusan orang. Tapi waktu dia jadi Kristen, saudara Agustinus Kainama yang sekarang orang bilang bangke ini, Ustadz Ahmad Kainama bangke kan, panggilnya bangke. Iya bangke ini. Penekanannya tetap yang mesti ada i di belakang ya. Jadi bangke ini saudara, tema historical Jesus. Dia bahas aspek penafsiran. Alkitab memang ada aspek sejarah. Dan kalau ngomong aspek sejarahnya Alkitab seperti historical faith tadi jelas. Yesus itu mati dan bangkit. Saksinya 500 orang lebih Paulus bilang. Dan yang paling terakhir, yang paling prematur, kata Paulus, saya ini paling tidak layak loh, saya hantam dia, saya serang ajarannya, dia datang menghampiri saya. Dia mati, dia bangkit, dan itu inti Injil. Jadi saya ada nonton, saya ada Ibu Gembala antrian di Garbarata, antri panjang nonton, ini beda kelas, ini jauh. Makanya kita perlu punya iman yang tulus, ya. Belajar sungguh-sungguh karena iman juga bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang pertontonkan kebohongan, kepalsuan, ketidaktulusan, kemunafikan. Ngaku-ngaku saya dulu pendeta, ngaku-ngaku dulu saya aktivis gereja, ngaku-ngaku dulu saya Kristen, paham segala macam. Semua data yang dia munculkan itu data-data yang menurut sejarah gereja itu data yang tidak dipercaya oleh orang Kristen. Mau kawan-kawan dari Turim lah, ya Pilatus delikti apa segala, bohong semua, itu Kristen memang tolak. Injil Barnabas mau Injil lain selain 66 kitab yang Protestan pegang, kami tolak semua. Jadi kalau mau gugurkan iman kita, jangan pakai di luar itu yang kami sendiri akui palsu. Makanya saudara Muhammad Rusli Monarfa datang di sini dan beliau bersaksi, dulu saya juga serang Kristen, Injil palsu bla 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 bla. Tapi saya sendiri tidak tahu kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, tidak tahu. Ujung-ujung saya pakai Injil Barnabas yang notabene bagi Kristen itu Injil palsu semua. Yang asli itu yang ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau secara keseluruhan
39 di PL, 27 di PB. Lalu ada yang menarik lagi. Saya nonton itu, ini para, puji Tuhan, saya bersyukur ya. Tuhan tolong Pak Estra. Karena pasti Pak Estra berdebat bukan untuk Ahmad Kainama, bukan. Untuk banyak orang Kristen, supaya tambah kuat. Orang Kristen kira-kira goncang dengan kebohongan mantan-mantan Kristen yang cari sumber-sumber yang Kristen sudah buang itu sumber-sumber. Mereka pakai ini sampah-sampah untuk sarang Kristen yang gak bakalan tembus. Tidak mampu runtuhkan Kristen. Lagi nonton sampai di tempat duduk, buset dah. Ada pendeta yang di Manobe di situ. Satu kursi. Kita dua lanjut bahas ini debat. Ada yang menarik dari pendeta yang di Manobe. Dia bilang, kakak saya pernah dapat tema begitu di salah satu kota di luar NTT. Tapi saya pikir-pikir memang repot juga. Kita bicara dengan orang yang tidak percaya Yesus. Orang-orang yang hanya mau cari-cari kesalahan Kristen. Itu repot. Sampai satu kali saya harus bicara dan saya bilang, masalahnya kalau saudara mau kita nyambung, sudah tidak nyambung dari awal. Saya percaya Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Kamu tidak percaya. Saya percaya Yesus Tuhan jadi manusia. Kamu bilang dia manusia jadi Tuhan. Jadi saya akan buang-buang energi. Dan saya coba meramu di pikiran saya kedua teman saya ini. Dua-dua keren. Yang satu lihat dari sisi, memang ada saat di mana kita tidak perlu buang mutiara di babi. Sudah nangkap ya? Karena waktu orang-orang ini kemudian mundur di ayat 66 dikatakan demikian, ini sebagai pembanding. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu ayat 67 Yesus tanya yang masih sisa, lu mau pilih juga? Artinya Yesus tidak repot. Yang palsu-palsu begini, ini saya tidak akan panggil kembali. Makanya Paulus bilang, lu yang datang dari Timotius, kalau Demas saya tidak harap lagi. Saya butuh yang tulus, ikhlas. Yesus bilang apa? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tapi puji Tuhan, orang-orang ini biar pernah gagal. Contohnya Petrus pernah jatuh, tidak langsung membuktikan bahwa dia palsu. Orang yang tulus ikhlas juga bisa pernah jatuh seperti Petrus atau Markus. Tapi kalau mereka bangkit luar biasa. Petrus bilang apa? 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Keren. Tuhan mungkin, ya tafsirnya pasti luas. Kalau saya melihat, saya pintas. Tuhan kayak mau tes, ini semua tinggalkan saya. Kalian sisa nih mau tinggalkan saya juga. Aduh tidak, Tuhan mau kemana lagi? Luar biasa. Ini orang yang tidak terpengaruh dengan arus. Orang banyak-banyak tinggalkan Yesus loh. Ini kan kasus 5.000 orang yang makan 5 roti 2 ikan. Nah yang tinggalkan kemungkinan ribuan. Sisa 12 dan tidak pergi juga. Tidak. Kami yakin kebenaran ada padamu. Amin. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus juga tidak pergi panggil yang mundur-mundur. Tak usah buang mutiara di babi. Makanya pendeta yang dibilang sama saya, kalau kasus begitu Pak, ada waktu di mana memang kita tidak bisa buang-buang energi. Tapi yang dilakukan oleh Pak Estra adalah demi kepentingan bukan orang ini. Jadi dua-duanya digabungkan. Bahwa orang-orang dengan talenta seperti mereka ya tak terhindarkan. Kita banyak berdoa buat kawan-kawan kita. Supaya kita sama-sama bangkit, sama-sama maju. Tadi tim yang datang saya bilang, saya ini sudah sampai level belajar gitu loh. Kalau dulu-dulu kayak emosi-emosi bodoh yang sana perlu, yang hanya merugikan. Aduh, saya belajar untuk tidak mengulangi atau tidak jatuh di lubang yang sama. Karena saya memang hari-hari ini sedang berusaha cari kawan tambah banyak. Itu target saya. Apalagi namanya pendeta, hamba Tuhan, cari kawan tambah banyak. Mau sinode mana pun buat tambah kawan. Demi kepentingan Injil Kristus. Amin. Karena dunia butuh ketong. Kita terang dunia, saudara. Ini bukan kesemakan puji kita. Dunia memang butuh kita. Butuh kita pun cahaya, butuh kita pun tuntunan. Kan cahaya itu menuntun. Kalau senter itu menuntun. Cahaya itu kita ini menuntun orang. Kita ini bintang-bintang yang bercahaya. Ya, saya pikir, saya sudah sampai level. Buat mencari kawan saya. Kecuali yang sesat-sesat parah. Ya itu saya pasti tidak tinggal diam juga. Tetapi kalau kawan-kawan pendeta yang kayak hanya mungkin keselip lidah atau apa ya, kita sifatnya menasihati dengan kasih saja. Begitu ya. Aduh ini masih panjang ini ayat nih. Tapi saya harus berhenti di sini saudara. Saya pikir cukup sudah, kita maju sama-sama, amin. Terus saling membangun gereja Tuhan di tempat ini. Kita melihat gereja lain sebagai keluarga. Kita berharap kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong. Ya ini pasti ada orang yang seperti Demas juga nanti ya. Saya belum tunjukkan semua tadi. Alexander segala macam yang jahat banget sama Paulus.
Tapi Paulus bilang, ya tetap saya akan maju. Dan tadi Barnabas luar biasa ya. Orang pertama, kemudian jadi orang kedua, nggak ada masalah. Barnabas tetap pelayanan. Saya lupa ngomong itu tadi. Keren. Ingat semua kawan-kawan pelayan di sini. Tidak ada bilang, semua kita layani baik-baik. Semua tulus kepada Kristus ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lanjutan seri ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.